wabarakatuh. Saya Niken Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasionalisasi. Rasionalisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu rasio, yang berarti kemampuan kognitif untuk memilah antara yang salah dan benar mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan. Sedangkan berdasarkan sosiologisnya, rasionalisasi berarti mengacu pada proses penggantian nilai, tradisi, dan emosi masyarakat yang memotivasi perilaku mereka saat ini, dengan pemikiran dan tindakan yang lebih rasional serta logis. Habermas merangkum dua pengertian rasionalisasi menurut Max Weber. Yang pertama, perluasan bidang-bidang sosial yang ada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional. Dan yang kedua, industrialisasi kerja sosial yang mengakibatkan norma-norma tindakan instrumental juga memasuki bidang kehidupan yang lain. Latar belakang terjadinya rasionalisasi ini adalah terdapat serangkaian debat intelektual di Jerman antara kubu positivis dengan subjektivis yang memandang bahwa hubungan sejarah dengan ilmu pengetahuan. Kubu subjektivis memandang bahwa menciptakan sejarah menjadi sekadar tindakan dan pandangan jika sejarah itu termasuk ilmu alam, namun kaum subjektivis melihat keduanya sangat berbeda. Sedangkan kubu positivis memandang sejarah tersusun berdasarkan hukum-hukum umum atau pandangan nomotetik. Oleh karena itu, dari perdebatan kedua ini, jelas rasionalisasi sangat diperlukan untuk memperkuat argumen masing-masing kubu. Dengan kondisi sosial seperti ini, Weber dalam pemikiran sosiologinya memasukkan konsep rasionalisasi sebagai salah satu pokok pembahasan. Konsep rasionalitas ini menurut Weber sangat diperlukan untuk tatanan masyarakat pada saat itu, yang sudah berkembang menuju ke arah yang lebih modern. Teoritis. Jadi kalau di rasionalitas substantif, ia memandang dunia itu tetap berdasarkan pemikiran. Tapi setelah melalui pemikiran, maka setelahnya itu jelas tindakan apa yang harus diambil. Kalau rasionalitas teoritis itu bersifatnya muluk-muluk ya, terlalu banyak mikir lah, begitu bilangnya. Nggak jelas apa yang harus dilakukan, nggak jelas. Karena substantif, ketika kita mikir, melakukan pemikiran yang mendalam, maka setelah itu jelas tindakan apa yang kita ambil. Lalu yang keempat, yang terakhir ada rasionalitas formal. Rasionalitas formal adalah rasionalitas yang berdasarkan hukum, tujuan, aturan, regulasi. Contohnya itu kayak waktu sekolah dulu anak laki-laki itu diwajibkan untuk memiliki rambut yang rapi gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir apa hubungannya gitu? Apa hubungannya rambut dengan pendidikan? Kalau kita rambutnya panjang, ilmu nggak masuk apa? Nggak gitu. Tapi itulah rasionalitas formal, berdasarkan hukum dan aturan atau regulasi. Lalu yang kedua ada jenis-jenis rasionalitas. Ini terbagi menjadi dua, yaitu rasionalitas berdasarkan tujuan dan rasionalitas nilai. Rasionalitas tujuan adalah rasionalitas yang menyebabkan seseorang atau kelompok dalam suatu tindakan berorientasi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu rasionalitas berdasarkan tujuan dan rasionalitas nilai. Rasionalitas tujuan adalah rasionalitas yang menyebabkan seseorang atau kelompok dalam suatu tindakan berorientasi pada tujuan tanpa memikirkan nilai. Jadi misalnya dia mempunyai suatu tujuan, jadi dia bebas melakukan cara apa saja asalkan tujuan ini tercapai. Dia tidak memikirkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang penting apapun caranya, yang penting tujuan itu tercapai gitu. Sedangkan rasionalitas nilai kebalikan dari rasionalitas tujuan. Jadi di rasionalitas ini mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, yang membenarkan atau menyalahkan suatu penggunaan cara tertentu dalam menggapai suatu tujuan. Jadi ketika kita memiliki tujuan, maka kita akan memikirkan juga cara yang tepat itu seperti apa. Apakah cara ini sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat atau enggak gitu. Itu yang lebih dipertimbangkan dalam rasionalitas nilai.
kebalikan dari rasionalisasi tujuan. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ismi akan memaparkan definisi birokrasi dan juga latar belakangnya. Menurut beberapa ahli, birokrasi adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, serta bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dalam skala besar. Selanjutnya, Weber juga memberikan pandangannya mengenai birokrasi, yakni rasionalitas birokrasi. Menurutnya, suatu proses administrasi dalam kegiatan birokrasi hanya dapat menjadi efisien, rutin, dan non-partisan apabila cara kerja sebuah organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja sebuah mesin, sehingga akan tercapainya efisiensi, output standar, dan juga kepastian. Nah, konsep rasionalitas dalam birokrasi ini mempunyai 3 tahap penting. Yang pertama, formalitas. Formalitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan sejauh mana aturan, norma, prosedur, regulasi, instruksi, komunikasi, dan juga pelaksanaan tugas yang ada dalam catatan. Contohnya itu adalah seorang pelamar yang memberikan berkas-berkas lamarannya kepada pimpinan perusahaan. Kemudian pihak perusahaannya menjelaskan bahwa ada beberapa prosedur yang harus dilewati, seperti harus mengikuti tes. Adapun contoh lain ialah pimpinan yang membuat peraturan-peraturan agar dipatuhi oleh anggota organisasinya. Formalitas di sini bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku si anggota organisasi ini. Adapun implikasi negatif dari formalitas adalah organisasinya cenderung kaku dan juga tidak adaptif karena banyaknya peraturan-peraturan yang terlalu mengikat anggota organisasi sehingga anggota tersebut merasa tertekan. Yang kedua, ada instrumental. Instrumental adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Weber, jabatan, pola interaksi, dan juga prosedur merupakan alat untuk mencapai tujuan besar dari organisasi tersebut. Mereka bukan hanya sebagai komponen saja. Nah, adapun implikasi negatif dari instrumental ini ialah penyalahgunaan tujuan dan juga penyalahgunaan alat untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ada otoritas lega rasional. Otoritas lega rasional adalah otoritas yang sah yang berdasarkan jabatan formal. Nah, si anggota organisasi ini tidak mempunyai pilihan lain selain mematuhi orang yang memegang otoritas tersebut. Misalnya, seseorang atasan yang memberikan instruksi kepada bawahannya untuk menyelesaikan laporan keuangannya dalam kurun waktu 5 hari. Namun, secara mendadak, ia ingin agar laporan tersebut beres selama 1 hari. Nah, bawahan tersebut mau tidak mau harus mematuhi si atasannya. Usaha Weber untuk mempopulerkan birokrasi dilatar belakangi oleh era patrimoni, di mana tidak ada hubungan impersonal dalam organisasi. Semua keputusan organisasi dipusatkan oleh patron sebagai pemilik organisasi. Pada saat itu belum ada sistem pengemasan yang dapat diandalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Marcella akan menjelaskan materi tentang tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama yaitu individu pejabat secara personalitas bebas, akan tetapi masih dibatasi sesuai dengan jabatannya. Yang kedua yaitu jabatan-jabatan yang tersusun secara tingkatan hierarki, yaitu tingkatan yang tersusun dari atas sampai ke bawah di mana tingkatan tersebut saling berkaitan. Selanjutnya yang ketiga adalah tugas dari masing-masing jabatan, itu berbeda-beda satu sama lain.
Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang ingin dijalankannya. Istilah lain ini adalah kesepakatan kerja. Selanjutnya, yang kelima adalah setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, yaitu yang memiliki kualifikasi yang tinggi maka akan ditempatkan di jabatan yang paling tinggi. Begitupun sebaliknya, yang memiliki kualifikasi rendah akan ditempatkan di jabatan yang paling rendah. Selanjutnya, gaji sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dan yang terakhir, tidak menjalankan jabatannya untuk kepentingan keluarga, melainkan semata-mata untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya adalah karakteristik birokrasi Max Weber. Yang pertama adalah standarisasi dan formalisasi, yaitu jabatan dan tugas yang sesuai. Selanjutnya adalah pembagian kerja dan spesialisasi, yaitu pekerja diharapkan produktif dalam keahliannya masing-masing. Yang ketiga, hierarki atau otoritas, yaitu tingkatan yang tersusun dari atas hingga ke bawah, dan yang berkuasa adalah pihak yang tingkatannya paling atas. Selanjutnya adalah profesionalitas, dan yang terakhir dokumentasi tertulis. Ya, selanjutnya ada ciri pokok birokrasi. Yang pertama adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi terdistribusikan melalui cara-cara yang telah ditentukan dan dianggap tugas-tugas resmi. Yang kedua, organisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis. Jadi di mana setiap jabatan yang tingkatannya lebih rendah maka akan bertanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan tugas, yaitu sistem peraturan yang abstrak. Jadi segala peran dan tugas yang ada itu diatur oleh suatu sistem peraturan yang telah disepakati bersama, terus bersifat konsisten serta mengikat. Lalu yang keempat, seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional. Jadi dalam melakukan segala sesuatunya, dia tidak melibatkan hawa nafsunya, dia tidak mementingkan keuntungan diri dia sendiri. Lalu yang terakhir, kerjaan didasari pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak. Sekian. Selanjutnya yaitu kelemahan teori birokrasi Max Weber. Yang pertama, timbulnya red tape. Red tape yaitu peraturan birokrasi yang berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan pada suatu proses atau urusan. Selanjutnya adalah organisasi yang mengamalkan sistem ini cenderung kepada amalan pengurusan berbentuk pemusatan kekuasaan atau pemusatan penguasa. Selanjutnya, timbulnya ketidakcekatan dan membuat organisasi melambung tinggi. Dan yang terakhir, kurang mengambil faktor manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.